Kita berjumpa kembali di dalam seri eksposisi Kitab Wahyu, dan hari ini kita akan membahas Wahyu pasal pertama ayat yang kedua mengenai bagaimana Yohanes memperkenalkan dirinya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, jadi di dalam dunia kuno, di dalam gereja mula-mula, kita harus mengerti bahwa setiap rasul atau setiap orang-orang Kristen mesti mengenali orang-orang tertentu yang memiliki status yang istimewa di dalam gereja, oleh karena Tuhan memanggil mereka dengan sebuah panggilan khusus, yaitu sebagai seorang rasul. Dan salah satu kriteria daripada seorang rasul adalah dia harus dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan yang kedua, dia adalah orang yang harus menjadi saksi mata dari kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Nah, itulah sebabnya waktu kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ketika para rasul memutuskan untuk mencari pengganti daripada Yudas yang telah mati, dan Yudas yang telah mengkhianati Yesus dengan menjualnya dengan 30 keping perak, maka salah satu kriteria yang digunakan oleh para rasul di dalam menentukan pengganti Yudas adalah orang tersebut haruslah menjadi saksi mata, baik dari kehidupan Yesus, pengajaran Yesus, termasuk kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, maka waktu Yohanes di dalam menuliskan kitab Wahyu, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, dia melalui perantaraan malaikat, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nah, tetapi Yohanes perlu memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang membaca kitab Wahyu, karena tidak semua orang yang membaca kitab Wahyu barangkali mengenal siapa dirinya. Nah, itulah sebabnya maka Yohanes di dalam kalimat ketiga di dalam kitab Wahyu, dia memperkenalkan siapa dirinya. Nah, siapakah Yohanes? Bagaimana Yohanes memperkenalkan siapa dirinya? Nah, maka sekali lagi saya akan membacakan. Di sini dikatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Nah, jadi di dalam tulisan Yohanes, di dalam tulisan dari apa yang disebut sebagai literatur Yohanes. Nah, dalam literatur Yohanes itu terdiri dari Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Nah, jadi di dalam Injil Yohanes misalnya kita membaca sebuah kebenaran bahwa firman Allah itu bukan saja menunjuk kepada apa yang Allah nyatakan kepada manusia melalui wahyu, tetapi firman Allah juga menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, maka waktu Yohanes berkata bahwa dia adalah orang yang telah bersaksi tentang firman Allah. Nah, ini bisa berarti bahwa dia adalah orang yang selama ini menyaksikan secara langsung apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus beritakan, dan Yohanes menjadi saksinya. Artinya dia adalah orang yang dari pertama bersama-sama dengan Yesus, dia adalah orang yang disebut saksi mata mula-mula, saksi mata yang pertama-tama dan yang utama. Nah, tetapi waktu ia berkata bahwa dia telah bersaksi tentang firman Allah, artinya juga dia telah menjadi saksi mengenai pribadi Yesus. Dia adalah orang yang menyaksikan sendiri bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, artinya waktu Yohanes berkata dia telah menjadi saksi bagi firman Allah, saksi bagi Yesus. Nah, Yohanes hendak berkata bahwa dia adalah seorang rasul, bahwa dia adalah seorang
yang dipercayakan oleh Tuhan, sebuah status, sebuah peran, role yang istimewa, menjadi para saksi mata pertama dari kehidupan Yesus. Dan yang kedua, Yohanes juga berkata bahwa Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, jadi dalam kalimat yang kedua, Yohanes berkata bahwa dia bukan hanya bersaksi, menjadi saksi dari kehidupan Yesus, tapi juga telah menyaksikan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, ini menunjuk kepada semua hal yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus beritakan, yang Tuhan Yesus saksikan mengenai Allah. Nah, Yohanes adalah saksinya. Nah, bahkan ditegaskan oleh Yohanes segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, waktu dia berkata segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yang Yesus perlihatkan, yang dia lihat, itu berarti dia adalah saksi mata langsung. Dia adalah orang yang disebut oleh seorang ahli di dalam Perjanjian Baru, namanya Richard Bauckham, sebagai orang yang memiliki living memory, artinya ingatan mengenai Yesus secara langsung. Nah, jadi kita membaca di dalam kitab Wahyu bagaimana cara Yohanes di dalam menunjukkan bahwa apa yang dia tuliskan dapat dipercayai, apa yang dia tuliskan adalah sesuatu yang memiliki otoritas, perlu didengarkan oleh siapa saja. Adalah pertama, dia menjelaskan bahwa apa yang dia terima adalah wahyu dari Tuhan, adalah apa yang Tuhan ungkapkan sendiri, yaitu mengenai apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Dan yang kedua, Yohanes juga menunjukkan bahwa di dalam dia menerima wahyu Allah, Tuhan mengutus malaikat sebagai perantara untuk menolong Yohanes mengerti apa yang dia lihat, penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Tetapi yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah bahwa di dalam bagian pendahuluan ini Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dia tuliskan dapat dipercayai. Mengapa? Karena dia adalah seorang rasul Yesus Kristus. Dia adalah saksi mata. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan, seperti halnya para nabi dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi penerima wahyu daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka tidak ada seorang pun yang boleh mengabaikan pesan yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang percaya di dalam kitab Wahyu. Nah, tentu hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memahami kitab Wahyu dengan mudah, tetapi kita harus memulai dengan sebuah starting point yang benar, bahwa kitab Wahyu adalah pesan yang penting. Itu adalah wahyu dari Tuhan bagi orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dunia ini, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, itulah bagian introduksi yang kita bisa pelajari dari kitab Wahyu, Wahyu pasal yang pertama, ayat pertama dan yang kedua, dan dalam video yang selanjutnya nanti kita akan membicarakan Wahyu pertama, pasal pertama, ayat yang ketiga. Saya berdoa supaya apa yang kita pelajari di dalam kitab Wahyu mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya kitab Wahyu dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kita tidak boleh memiliki apa yang disebut sebagai satu sisi kita menyebutnya sebagai orang yang maniak terhadap kitab Wahyu. Maniak terhadap kitab Wahyu dalam pengertian kita mengutamakan kitab Wahyu, menjadikan kitab Wahyu sebagai segala-galanya, seolah-olah Alkitab hanya ada kitab Wahyu. Nah, ini adalah orang yang terlalu berlebihan di dalam membaca ataupun melihat kitab Wahyu. Tapi juga kita tidak boleh menjadi orang yang fobia terhadap kitab Wahyu. Tidak berani membaca kitab Wahyu karena merasa kitab Wahyu menakutkan. Tidak. Kitab Wahyu bukan kitab yang menakutkan. Kitab Wahyu adalah kitab penghiburan. Kitab Wahyu bahkanlah kitab yang memperlihatkan kepada kita karya Allah dalam dunia ini.
Kiranya video ini menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.